Tuhan, semua sama, semua sama. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan kami, kita tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, seperti biasa, Sapaan Teduh Pagi GBKP Klasis Jakarta Kalimantan hadir untuk memberikan kekuatan dan semangat baru bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas berkat Tuhan bagi kami hari ini. Kami telah menerima hari yang baru dan kami akan melakukan berbagai aktivitas kami hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menyertai kami dan firman-Mu yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka bahagian firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Saudaraku, Rasul Petrus pada saat itu berada di Yope setelah dia menyembuhkan seorang lumpuh di dekat Lida dan membangkitkan seorang wanita yang bernama Tabita dari kematian. Pada saat itu, Rasul Petrus mengalami penglihatan yang luar biasa, penglihatan yang sangat aneh, yaitu selembar kain jatuh dari surga dengan berbagai jenis hewan di atasnya. Tetapi sebuah suara menyuruh Rasul Petrus untuk memakan. Namun saudaraku, dia menolak. Penglihatan itu terjadi 2 kali sebelum lembaran itu menghilang ke langit. Selanjutnya, Roh Kudus menyuruh Petrus turun ke bawah dan memberi salam kepada 3 orang pria yang baru saja tiba di pintu gerbang. Mereka adalah 2 orang pelayan dan seorang prajurit yang bekerja pada seorang perwira yang bernama Cornelius. Cornelius ini adalah seorang perwira yang bertugas di Kaisarea, yang bertugas di ibu kota Herodes Agripa. Petrus tidak mengetahui bahwa perwira Romawi itu adalah seorang yang sedang belajar dan menyembah Tuhan orang Yahudi. Cornelius mengutus 3 orang untuk membawa Petrus ke Kaisarea, sama seperti Tuhan mengirimkan makanan najis ke hadapan Petrus. Dia mengirimkan orang-orang najis untuk menjemput Petrus. Peristiwa ini adalah sebuah pengajaran kepada Rasul Petrus untuk memahami bahwa Injil itu harus diberitakan kepada semua orang secara universal, bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Sehingga Petrus tanpa ragu-ragu, kalau di dalam bahasa Yunaninya adalah tanpa perdebatan, mau menerima utusan itu untuk bertemu dengan seorang perwira yang ingin mengetahui apa yang telah Allah rencanakan baginya. Setelah Petrus menyatakan Injil kepada Cornelius, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Cornelius dan seisi rumahnya, mereka percaya kepada Kristus. Dan sebelum Petrus menumpangkan tangannya kepada mereka,
turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulai saat itu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Petrus benar-benar menyadari bahwa penglihatan yang dialaminya adalah sebuah didikan dari Tuhan agar memahami bahwa orang yang bukan Yahudi tidak lagi najis, atau mereka juga berhak untuk menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Apa yang menjadi perenungan kita melalui teks renungan kita pagi ini? Saudaraku, yang pertama, Injil itu adalah kabar baik yang harus diberitakan kepada semua orang. Injil itu tidak eksklusif, tidak ditujukan kepada suku atau etnis tertentu. Hal ini sesuai dengan perkataan Yesus yang mengatakan kepada para murid bahwa mereka adalah saksi-saksinya di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan di ujung bumi. Dan tentu saja kita juga sebagai pengikut Kristus diajak untuk tetap mengabarkan Injil Kristus kepada semua orang tanpa terkecuali. Kita jangan menjadi eksklusif yang menganggap bahwa keselamatan itu hanya menjadi milik kita sendiri, sehingga kita enggan untuk menyatakannya kepada orang lain, apalagi kepada orang yang merendahkan Injil. Tidak, saudaraku, Injil itu harus diberitakan kepada semua orang di seluruh bumi ini. Yang kedua, di dalam melaksanakan pekabaran Injil, kita tentu akan banyak sekali menemukan tantangan, hambatan, rintangan, dan pergumulan-pergumulan akibat dari pemberitaan Injil itu. Namun ini bukan alasan bagi kita untuk menolak atau tidak mau mengabarkan Injil kepada orang-orang, apalagi orang yang membenci kekristenan atau orang yang menghina Kristus. Tidak, saudaraku, kita harus mengingat bahwa kita adalah saksi-saksi yang Tuhan sudah perintahkan untuk melakukan pekerjaan pengabaran Injil kepada semua orang. Dan tentu di dalam melaksanakan tugas penginjilan itu, Tuhan pasti akan campur tangan. Roh Kudus akan bekerja secara ajaib. Kita hanya menyampaikan, kita hanya menanam, kita hanya menyiram, namun Roh Kudus yang akan menumbuhkan Injil itu ke dalam kehidupan mereka. Dan kita akan melihat begitu banyak orang-orang yang akan percaya dan menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Mungkin banyak sekali orang yang menolak keberadaan orang Kristen. Mungkin banyak tantangan di dalam kita membangun sebuah gereja. Tetapi jangan putus asa. Kita harus tetap optimis karena kita tahu Tuhan bekerja. Tuhan akan selalu berkarya secara luar biasa. Banyak hal-hal yang mustahil menjadi nyata karena kuasa dan campur tangan Tuhan. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Tuhan Yesus yang memberkati kita, memberkati saudara-saudaraku sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kami, menolong gereja-Mu untuk tetap melakukan tugas penginjilan dimanapun kami berada. Dan kami sungguh yakin Roh Kudus akan ikut campur tangan, bekerja, mengubahkan hati setiap orang untuk menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, kami mau bersatu hati berdoa buat saudara-saudara kami, khususnya di GBKP Runggun Studio Alam. Tuhan yang memberkati pendeta, pertua, diaken, dan semua pelayan-pelayan Tuhan agar tetap dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan-pergumulan yang dialami hamba-hamba Tuhan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong hamba-hambamu. Demikian juga dengan program-program, rencana-rencana pelayanan gereja Tuhan. Engkau berkati sehingga semua kegiatan-kegiatan pelayanan dapat terlaksana dengan baik. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk proses pembangunan gereja di GBKP Runggun Studio Alam. Tuhan tahu begitu banyak hambatan, tantangan di dalam proses perizinan pembangunan gereja, tapi kami sungguh yakin dan percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan campur tangan, sehingga pada saatnya nanti semua yang kami harapkan akan terrealisasi. Gereja Tuhan akan segera dibangun di wilayah pelayanan GBKP Studio Alam. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu
anggota jemaat GBKP Studio Alam. Tuhan berkati apabila ada yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Apabila ada yang sedang berduka, Tuhan yang memberikan penghiburan. Ketika ada yang sedang mengalami pergumulan hidup, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat pelayanan Sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan. Kau berkati sehingga pelayanan saat teduh ini akan menguatkan dan memberikan semangat baru kepada setiap anak-anak Tuhan di dalam melakukan aktivitas di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan yang memimpin kehidupan kami, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami benar-benar layak disebut anak-anak-Mu. Dengarkan, sempurnakan doa kami Bapa, karena kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati kita sekalian. Sampai bertemu kembali. Shalom.